Itu tadi aku ke apotek juga beliin kamu vitamin. Jangan lupa diminum ya vitaminnya. Cinta kita. Tangannya ini pasti perih-perih sedikit sih. Itu tadi aku ke apotek juga beliin kamu vitamin. Jangan lupa diminum ya vitaminnya. Aduh, mimpi apa gue semalam? Dania ngobatin luka gue. Perih nggak? Perih nggak? Hah? Enggak perih. Ya udah. Beres. Makasih Dania. Oh ya, tadi Bayu juga nelpon aku. Dia bilang sih dia sama temannya masih nyelidikin hutan itu pakai drone. Hasilnya? Belum ada hasil. Tadi aku di rumah sakit juga ketemu sama Alisa. Oh ya? Alisa ngapain di rumah sakit kecil dan terpencil kayak gini? Bilangnya sih jengukin temennya. Apa iya? Nggak tahu sih. Soalnya aku udah keburu senang aja ketemu sama Alisa. Kok seneng? Ya senang aja karena selama ini kan aku selalu sendirian. Ternyata aku punya banyak saudara. Ada Alisa, ada Nathan. Kalau Alisa itu kan kita satu bapak tapi beda ibu. Sedangkan Nathan satu ibu beda bapak. Berarti Nathan sama Alisa nggak sedarah kan? Ya enggak dong, kan mereka beda ibu sama bapak. Gini deh. Nih, kalau ini antara aku sama Alisa dan yang ini aku sama Nathan. Kelihatan kan kalau Alisa sama Nathan itu nggak ada hubungan. Cuman aku yang punya hubungan sama mereka. Rumit ya? Orang tuanya yang bermasalah tapi anak-anaknya jadi korban. Aku jadi ikutan pusing sendiri. Ya emang rumit sih. Tapi aku tetap senang karena aku punya saudara. Ditambah lagi aku punya sahabat-sahabat. Kayak Yayas, Mas Romeo, kamu. Ya, gue korban friendzone ini mah. Oh iya, kita harus ketemu sama Mas Romeo kan? Iya. Yasmin. Yasmin. Yasmin! Astaga. Kok sampai ketiduran? Dengan Mas Romeo, Ya, gimana Mbak? saya Airin dari vendor gedung pernikahan yang Mas Romeo dan Mbak Yasmin booking. Jadi saya mau konfirmasi survei soal gedung pernikahan, Mas. Iya saya ingat sih schedule surveinya Mbak, cuman sekarang saya dan pasangan saya tuh lagi kena musibah, jadi nggak bisa untuk hari ini. Mohon maaf sekali, Mas. Kalau nggak cepetan di-lock, venue-nya mau dikasih ke orang yang sudah waiting list. Ini pasti kamu yang buat ya? Siapa lagi kalau bukan aku? Ini apa sih sayang? Aku mau kamu milih cincin untuk pernikahan kita. Aku minta maaf ya tadi. Aku sedikit kebawa emosi di depan orang WO tadi. Anggap aja kita lagi berantem unyu-unyu. Aku sekarang baru sadar. Ternyata benernya kata orang. Persiapan pernikahan itu bisa bikin pasangan jadi berantem. Tapi kamu tahu kan, aku sebenarnya mengusahakan yang terbaik aja buat kamu. Buat pernikahan kita juga kan.
Halo? Halo, Mas? Iya, halo, Mbak. Ya udah, gini saya udah kesana sekarang ya. Baik, Mas. Kami tunggu ya. Terima kasih. Halo, Gak. Ya, halo Rom, lu di mana? Gue mau doi ke venue. Venue? Venue apa? Venue pernikahan gue sama Yasmin nanti. Rom, tapi kan Yasmin belum ketemu. Iya, gue tahu. Tapi kan gue harus ngurus dulu persiapan segala macem. Nanti kalau Yasmin ketemu, persiapan pernikahan itu semua udah selesai. Jadi kita bisa tetap nikah tanpa harus ada yang ditunda. Oke. Yaudah, kita ketemu di venue aja ya. Gue seleb bentar lagi. Oke Rom, see you. Pak Galang. Nathan, ada apa? Pak Galang nggak perlu ya jadi pahlawan kesiangan. Saya tahu apa yang Pak Galang lakuin buat karyawan saya. Tapi saya nggak butuh bantuan Pak Galang. Saya datang ke sini karena saya pengen balikin. Nah, udah, nggak usah. Nggak perlu kembalikan, ya. Saya harus balikin uang ini ke Pak Galang. Nathan, sudahlah. Kamu tidak perlu mengembalikannya. Anggap saja itu sebagai investasi saya. Saya nggak mau dibantu sama siapapun yang masih terlibat sama Cakra Dinata. Jadi saya nggak mau Pak Galang terlibat di bengkel saya, mau itu sebagai investor atau apapun. Itu Galang sama Nathan apa mereka saling kenal ya? Kok kayaknya mereka ribut? Ada masalah apa ya sebenarnya? Jadi ini uangnya saya kembalikan. Dan sekali lagi saya ulangin. Tolong jangan pernah ganggu saya lagi. Terus Nathan juga kayak cukup serius deh ngomong sama Mas Galang ya. Nathan, ini. Mas Romeo, apa nanti jadi memakai tempat ini untuk acara pernikahan Mas Romeo dan Mbak Yasmin? Lalu, bagaimana perkembangan pencarian Mbak Yasmin, Mas? Atau kita reschedule aja untuk tanggal pernikahannya sampai benar-benar Mbak Yasmin ditemukan? Gak usah, Mbak. Saya jadi nyewa venue ini. Tapi saya bayar booking fee dulu ya. Jadi kalau nanti ada perubahan, saya bisa sesuaikan. Baik, kalau gitu Mas, saya buat invoice-nya dulu dengan keterangan booking fee. Permisi. Tempatnya bagus ya, Mas. Tapi sayang Yasmin belum kita temuin. Harusnya dia ikut di sini buat ngeliat tempat ini. Iya Rom. Kalau gue lihat tempatnya sih udah oke ya. Tapi apa nggak sebaiknya lu undur ya tanggal pernikahan lo yang udah kalian pilih? Enggak. Gue nggak mau nunda. Gak Rom, karena menurut gue ya sayang aja kalau misalkan Yasmin itu ketemunya setelah tanggal pernikahan lo. Ya sorry, bukan maksud gue untuk ngecilin harapan lo dan ikhtiar kita bertiga untuk nemuin Yasmin. Tapi... Udah lah, Gak. Kita kan selalu berdoa buat nemuin Yasmin, kita lagi usaha juga. Menurut gue plan tetap harus berjalan. Jadi biarin aja. Persiapan tetap berjalan seperti rencana. Gue yakin, gue pasti bisa nemuin Yasmin. Dan kami pasti akan bisa menikah di sini. Udah berhari-hari Yasmin diculik tapi kita belum nemuin apa-apa. Semoga cepat ketemu titik terangnya ya. Saya juga gak pernah berhenti untuk doain Yasmin.
Sini bro. Ini bukan tempat yang lu lihat tadi malam. Iya bro, ini tempatnya. Ini tempat yang aku lihat kemarin. Gue makin yakin orang-orang ini pasti ngelakuin hal yang ilegal di tempat ini. Jangan-jangan ini tempat penyekapan. Bisa jadi ini tempat penyekapan calon istrinya Mas Romeo. Gimana Pan? Aman? Masih aman Bang. Woi! Ada drone! Wah, kita ketahuan. Iya. Buruan, hancurin drone itu! Cepat! Woi, hancurin! Ayo kejar, Roy! Tuh! Itu dia! Tuh! Hah, yuk! Tuh! Kena! Cepetan! Kejar! Drone gua rusak, bro. Drone gua rusak ini. Gua nggak mau tahu. Lu harus gantiin drone gua. Ya Bu, itu urusan nanti. Yang penting kita kabur dulu. Ini tempat yang berbahaya. Gua yakin di situ ada calon istri Mas Romeo. Kita harus kasih kabar sama Mas Romeo. Iya benar. Ayo, Gimana? Ya buruan. ayo. Lu semua cari ke semua tempat hutan ini. Temuin pilot drone-nya. Cepetan. Ayo, Bang. Oke, Bang. Buruan. Bro, untung aja nggak dilihat kita, bro. Benar. Untung aja. Gua juga panik banget. Mereka mukanya serem-serem. Gue yakin nih, mereka itu pasti kriminal. Sebentar ya bro, gua hubungin Mas Romeo dulu. Iya, cepetan. Pak Bayu nelfon. Halo Pak Bayu. Mas Romeo, saya dan teman saya udah ngelacak tempat itu dengan drone. Ternyata tempat kita cari itu jauh di dalam hutan dan dijaga ketat oleh orang banyak. Drone teman saya sampai jatuh dan dihancurin sama mereka. Saya yakin di sana mereka melakukan hal yang ilegal dan melanggar hukum. Saya curiganya calon istri Mas Romeo ada di sana. Bahkan saya sempat mendengar suara tembakan Mas. Dan mereka bukan orang sembarangan kalau sampai punya senapan. Iya Rom, lawan kita nggak main-main ini Rom. Yaudah makasih infonya Pak Bayu. Sama-sama Mas Romeo. Kita harus gerak ke sana. Serga? Mas Galang, ada yang mau saya bicarain sama Mas Galang. Boleh Mas. Nah, ikut saya. Ada apa Mas Serga? Mas Galang kenal sama Nathan. Iya Mas, kenapa ya? Tadi saya sempat lihat Mas Galang ribut sama Nathan. Dan asal Mas Galang tahu ya, Nathan itu adalah anak dari selingkuhan mama saya. Tapi sayangnya selingkuhan mama saya itu sudah nggak ada, sudah meninggal. Iya Mas, sebenarnya begini. Saya kenal dengan Nathan ini karena saya mau berinvestasi di bengkelnya. Dan tapi dia menolak. Setelah dia tahu kalau saya bekerja dengan keluarga Cakradinata, dia bilang dia benci dengan keluarga Cakradinata, Mas.
investasi di bengkelnya dia. Kenapa nggak investasi tempat lain? Kenapa harus dia? Apa jangan-jangan Mas Galang nih ada rencana khusus ya? Makanya Mas Galang berusaha untuk mendekati Nathan. Tidak Mas, tidak. Saya sama sekali tidak ada niat seperti itu. Saya pure investasi ini karena saya melihat potensi sama dia. Ini pure bisnis kok. Tapi kalau udah melihat keadaannya seperti ini, saya akan turutin saran dari Mas Rangga. Saya akan berinvestasi di tempat lain. Lagi pula anak itu tidak tahu diuntung. Saya mau menolong, dia malah menolak. Ya halo. Halo bos. Bos, tempat kita ini udah terdeteksi sama orang luar bos. Soalnya kita udah dimata-matain bos. Kok bisa sih? Ya udah sekarang gini, gimana pun caranya ikutin orang itu sampai ketangkep dan kalau bisa ancam dia supaya dia nggak berani balik lagi ke sana. Aduh bos, tempat kita ini yang mata-matain itu drone bos. Dia mata-matain tempat kita pakai drone. Iya, pakai drone bos. Ya kejer dong, gimana caranya timpuk kayak pakai batu, emang nggak bisa? Bos, drone-nya udah kita hancurin bos. Cuma masalahnya yang jalanin drone-nya ini nggak ketangkep bos. Gini, perketat penjagaan, oke? Jangan sampai ada orang yang berhasil ke tempatnya Yasmin. Ke tempat di mana kita menyekapnya. Kalau sampai ketahuan, sampai ada yang tahu, lo akan bikin masalah sama gua, paham lo? Baik bos. Masalah lagi Mas. Iya, ada orang yang mata-matai tempat penyekapan Yasmin memakai drone. Berarti sudah ada yang curiga dengan tempat itu. Ini gimana ya? Apa kita pindahin aja Yasminnya? Sebelum polisi berhasil mengetahui tempat penyekapan Yasmin itu. Jangan Mas. Terlalu berbahaya. Menurut saya kita jangan pindahkan Yasmin. Loh kenapa? Mas, tempat ini berarti sudah dicurigai. Kalau kita pindahkan Yasmin, orang yang memata-matai tempat itu pasti akan melihat dan kita akan ketahuan. Risikonya lebih besar, Mas. Ya tapi kan tetap aja, kalau kita nggak pindahin Yasmin, takutnya ada orang lain yang berhasil menemukan tempat penyekapan itu. Saya rasa ada solusi yang lebih aman dan lebih praktis, Mas. Oke, gimana caranya? Bro, teman saya dilempari batu sampai jatuh. Terus drone-nya dihancuri sama mereka. Kelewatan banget ya mereka. Iya, ini udah nggak bener sih. Jatuh di mana, Mas? Di dekat Bukit Batu Lintang, Mbak. Maaf, Mas. Tapi Masnya nggak usah khawatir ya. Saya pasti akan gantiin drone Mas yang rusak. Serius, Mas? Alhamdulillah. Itu drone berharga banget, Mas. Terima kasih ya, Mas. Iya. Saya yang harusnya berterima kasih sama Mas karena berkat Mas kita semua jadi tahu Yasmin disekap di sebelah mana. Dan sekarang yang penting kita harus fokus di area tempat penyekapan Yasmin. Lu tunggu di sini aja ya. Kaki lu kan bisa sakit. Enggak, Ro. Kali ini gue mau ikut. Gue nggak apa-apa kok. Udah sehat. Yakin? Kamu jalan aja masih kayak kesakitan. Aku yakin dan nih ya. Nih lihat nih. Aku aja bisa lari. Nih. Tuh. Lihat kan? Ini aku udah nggak apa-apa. Aku bisa ikut. Justru aku khawatir sama kamu. Ya kalau aku nggak perlu dikhawatirin, aku pasti bakal baik-baik aja. Ya udah deh. Kalau mau ikut silakan. Tapi harus hati-hati juga ya, Mas. Iya, Mas baik. Yasmin, tunggu aku. Pernikahan kita sama sekali belum aku batalin. Aku yakin, aku akan segera nemuin kamu. Aku yakin, kita pasti akan bersama lagi. Sabar ya sayang. Bro, lu tunggu di sini aja ya. Kita berangkat dulu. Oh siap. Buat semuanya hati-hati ya.